Bab 1159. Mau berguru. Sali Liu terkejut dulu. Kemudian baru disusul dengan wajah tidak peduli. Ci. Wajah ini juga tidak gimana-mana. Tapi cukup tidak tahu malu ya. Ada apa? Apakah Saliku merindukanku? Louis Lu terkekeh berkata. Aku kangen. Sali Liu melototi Louis Lu dulu. Lalu tersenyum dan berpura-pura genit berkata, "Aku ini benar-benar merindukanmu. Coba lihat, aku rindu kamu. Sampai orang lain aku anggap kamu. Aku kira pria tampan itu adalah kamu. Dan hampir saja naik ke atas bersamanya. Baik, kalau begitu aku pergi dulu." Louis Lu berbalik badan langsung mau pergi. Sali Liu langsung berkata, "Kamu berani." Louis Lu menghela nafas pelan. "Mau apa lagi bang? Apakah kamu tidak tahan lagi? Kamu berani pergi? Cepat. Sudah saatnya kamu mengumpulkan pekerjaan rumahmu." "Pekerjaan rumahmu apa?" Sali Liu langsung menarik Louis Lu. Lagi-lagi malam berlalu tanpa ucapan dan hari juga menjadi terang. Tunggu terbangun lagi. Hari pun sudah siang. Louis Lu mengganti wajahnya. Sedangkan Sali Liu terbaring lemas di atas ranjang. Wajahnya yang lemas. Sali Liu pun mengukir sebuah senyuman mesum. "Bagus. Sepertinya kamu tidak selingkuh di area barat dunia spiritual." Louis Lu bercanda berkata, "Selingkuh? Bahkan kamu saja. Aku tidak kuat melayani. Bagaimana aku selingkuh? Hah? Untung kamu tahu diri. Ada apa kamu datang ke kota Handing?" tanya Sali Liu. "Aku datang ke area barat dunia spiritual demi menjadi ibu angkatku. Tapi malah membuatku menemukan sesuatu yang menarik." Louis Lu tersenyum. "Apa itu?" "Qian Song bisa-bisanya juga datang ke area barat dunia spiritual." Louis Lu berujar dingin. "Apa? Untuk apa ia datang ke area barat dunia spiritual?" "Aku merasakan semacam firasat tidak baik." Sali Liu berkerut alis bertanya. "Aku juga tidak tahu. Aku hanya tahu ia pergi ke Akademi Handing." Louis Lu juga berujar tenang. "Aku juga baru lolos Akademi Handing. Tidak apa-apa. Ada aku di sana. Qian Song tidak bisa bertahan lama." "Aku tentu saja tahu kalau Louis kecilku ini sangat hebat." Sali Liu terkekeh berkata. "Tapi trik kecil ras iblis ini sungguh banyak. Kamu juga harus hati-hati. Sayang. Hari ini aku mau membahas tentang perdagangan ras siluman dengan wali kota. Tunggu aku sibuk urusanku. Aku akan pergi ke Akademi Handing mencarimu." Sali Liu berujar. Louis Lu mengangguk. Turun ke bawah. Ia baru berpisah dengan Sali Liu. Setelah mengantar pergi Sali Liu, Anita bagai seekor kelinci kecil yang meloncat-loncat dan menepuk Louis Lu. "Yosu, kemarin malam kamu kemana saja? Pagi aku sama Kak Pregi tidak ketemu kamu sama sekali. Ternyata kamu pergi berkencan. Kamu benar-benar tidak setia teman. Meninggalkan kita berdua sendiri di hotel. Dan kamu sendiri pergi cari hiburan." Anita memandang punggung kepergian Sali Liu dan berseru kejut. Mengapa orang itu terlihat mirip murid personal Raja Siluman itu? Jangan-jangan." Louis Lu hanya tersenyum bermakna kepada Anita dan tidak membalas sama sekali. "Kamu keren sekali, Yo." Anita berujar dengan semangat. "Aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa mendapatkan murid personal Raja Siluman itu dalam beberapa hari yang singkat. Sepertinya kamu bentar lagi mau sukses." Louis Lu tersenyum pahit dan tidak banyak berkata. Ia tidak mungkin memberitahu Anita bahwa Sali Liu itu istrinya. Bukan. Sedangkan Raja Siluman ekor 9 terus bercelote ingin menikah dengan dirinya. Pregi Dugu melototi Louis Lu penuh kekesalan.
Tubuhnya juga secara tidak sadar menjauh dari Louis Lu beberapa langkah. Ia memaki dalam hati. Pantas tidak mau menerimaku. Ternyata wanita genit datang. Aku kira kamu sudah menjadi orang serius. Untuk orang sembarangan sepertimu, kamu suatu hari akan dibunuh. Berdasarkan petunjuk Gers, mereka bertiga datang ke Akademi Handing. Gers tidak memberitahu orang-orang bahwa Louis Lu adalah wakil kepala akademi baru, melainkan mengundang Louis Lu datang ke akademi dengan undangan murid khusus. Tentunya semua ini telah disetujui oleh para tetua. Seketika, Louis Lu memberikan sebuah rasa misterius kepada seluruh warga akademi. Karena ini adalah pertama kalinya ada murid khusus yang diundang selama akademi berdiri. Yang lewat jalur dalam, mereka semua juga pernah melihatnya. Hanya saja, murid khusus ini mereka baru pertama kali melihatnya. Murid-murid yang mendapatkan informasi ini, mereka satu-satu berjalan keluar, dan ingin melihat sendiri wajah murid itu. Tidak sedikit orang yang melemparkan pandangan yang berbeda. Eurojin buru-buru berlari dari jauh sana dengan wajah terkejut memandang Louis Lu. Berujar dengan semangat, "Yo, aku tidak menyangka sama sekali kalau murid khusus itu adalah kamu. Hal ini sungguh membuatku sangat terkejut. Sekarang kamu sudah mencari gurumu." Louis Lu cemberut. Awalnya ia tidak ingin peduli Eurojin. Tapi mengingat ia perlu menjalin hubungan dengan Eurojin dekat-dekat ini, ia pun tersenyum canggung dan berujar, "Halo, Guru Jin. Sekarang aku masih belum menemukan guru yang pas. Aku berencana istirahat dulu beberapa hari, baru mencari guru yang sesuai lagi. Apakah perlu beberapa hari lagi?" Eurojin menepuk dada dengan sangat yakin dan berujar, "Di Akademi Handing ini, hanya aku seorang yang mengajar bela diri area timur. Selain itu, yang lainnya juga tidak bisa mengajarmu. Lebih baik kamu memilihku menjadi gurumu. Aku akan mengajarmu sebisa mungkin." Sebenarnya Louis Lu tidak terlalu masalah dengan Eurojin. Ada suatu identitas juga cukup baik. Hanya saja, kalau ingin mencari guru, ia pastinya tidak boleh mencari orang ini. Karena, bagi Louis Lu, Gers dan orang ini sama-sama tidak normal. Menghabiskan kitab seharga 10 dengan 80 juta koin emas. Apakah itu normal? Yang paling terpenting adalah mereka menelitinya lebih lanjut lagi. Bagaimana kalau besok? Louis Lu tersenyum canggung dan berujar. Mata Eurojin langsung bersinar dan berujar dengan semangat, "Kalau begitu kamu sudah terima ya? Yo, lain kali kamu panggil aku Guru Jin saja. Besok aku akan menyiapkan pelajaran untukmu." Baiklah. Louis Lu berujar dengan wajah penuh senyuman pahit. "Oh iya. Apakah kalian berdua tertarik untuk mempelajari bela diri area timur?" Selesai Eurojin berkata. Ia memandang lagi ke arah Pregi Dugu dan Anita berdua. Anita langsung menggeleng kepala kuat. Kemudian buru-buru berkata, "Sama sekali tidak tertarik, Guru Jin. Kalau boleh, aku masih ingin lanjut latihan jurus bela diri." Pregi Dugu malah memasang wajah suram berujar datar, "Tidak. Baiklah. Padahal aku berencana ingin mengajarkan kalian kitab hati gadis giok. Kalau begitu, ya sudahlah. Bersambung." Bab 1160. Perintah Kepala Akademi. Nama murid khusus ini agak terdengar hebat di mereka. Padahal sebenarnya ada banyak akademi yang seperti ini. Hanya saja ini adalah kasus pertama di Akademi Handing. Seperti murid biasanya,
Mereka sama-sama adalah murid baru yang baru saja masuk akademi. Setelah mengurus tempat tinggal, Louis Lu pun berpisah dengan Pregi Dugu. Aturan akademi Handing cukup buat Louis Lu kurang mengerti. Aturan asrama. 3 wanita boleh tinggal satu kamar bersama. Sedangkan pria hanya kamar untuk 1 orang saja. Namun mengingat gaya hidup area barat dunia spiritual yang berbeda, Louis Lu akhirnya juga paham. Untuk kedatangan Louis Lu mereka memang menimbulkan sedikit keributan. Bahkan guru-guru satu akademi juga ikut heboh dan terus bersikap baik kepada Louis Lu. Apa murid khusus itu? Akademi sama sekali tidak ada aturan seperti itu. Murid khusus yang dimaksud sebenarnya memakai koneksi, bukan mau orang area timur pun. Bisa saja ia adalah seorang putra dari suatu master di area timur. Setelah merapikan asrama, waktu sore hari Louis Lu pun dilalui dengannya yang menolak semua guru satu akademi yang bagai lebah-lebah terus datang mencari Louis Lu. Cara mereka juga berbagai macam. Ada yang kasih barang berharga, ada yang membayar, bahkan ada juga yang menggoda. Dengan tidak berdaya, Louis Lu hanya bisa mencari Eurojin. Meski Louis Lu datang kemari untuk mencari tahu ras iblis, tapi ia juga tidak kuat disiksa seperti ini. Setidaknya ia perlu mencari seorang guru, agar dirinya bisa tenang dan menghindari masalah yang tidak diperlukan. Eurojin mengeluarkan semua harta yang dikumpulnya dengan semangat dan memberikannya kepada Louis Lu untuk membeli beberapa pakaian. Bahkan ia juga mengeluarkan sejumlah kitab kepada Louis Lu pilih. Yang paling penting adalah ia ingin membiarkan Louis Lu membantunya mencari sebuah kitab yang lebih dalam agar ia teliti lebih lanjut. Maka itu, Louis Lu langsung mengeluarkan sebuah kitab bunga matahari kepada Eurojin. Bahkan ia juga tidak lupa mengingatkan Eurojin bahwa ia harus berhati-hati saat melatih kitab tersebut. Sedangkan keesokan harinya, waktunya kelas pagi, Louis Lu datang sesuai janji. Kelas yang awalnya dilalui dengan bimbingan langsung. Namun saat ini lapangan malah mendadak penuh dengan ratusan orang. Setiap guru membawa beberapa murid menunggu sesuatu dengan serius. Melihat Louis Lu datang, Eurojin tersenyum. Louis Lu bertanya dengan penasaran, "Bukankah ini kelas bimbingan langsung? Mengapa ada begitu banyak orang?" Eurojin juga menunjukkan ekspresi tidak mengerti. "Aku juga tidak tahu. Entah guru lagi gila apa. Dari kemarin ia terus memakai jejak sihir mencariku. Tapi aku sudah tidur. Waktu aku sadar, aku langsung mendapatkan misi baru. Acara besar seperti ini sudah lama sekali tidak ada. Sepertinya memang ada sesuatu yang terjadi dengan kota Handing." Eurojin berujar dengan ekspresi was-was dan berkata, "Kejadian seperti ini terakhir kali terjadi pada puluhan tahun lalu. Salah satu wali kotanya pun memberontak dan raja pun mengumpulkan semua orang." Louis Lu mengangguk berat. Hatinya pun muncul semacam perasaan aneh. Tapi ia juga dibuat tercengang akan kemampuan Akademi Handing. Di area timur dunia spiritual, master tingkat Dewa Emas tidaklah banyak. Namun dari auranya, bahwa setiap guru Akademi Handing ini memiliki kemampuan tingkat Dewa Emas. Bahkan dari beberapa murid ini juga ada beberapa murid yang memiliki tingkat Dewa Emas. Sebagian besar dari mereka ada Dewa Bumi dan Dewa Surgawi. Tapi siapa sangka, area barat dunia spiritual ini bisa-bisanya begitu hebat. Tak lama kemudian, seorang pria gemuk botak muncul di hadapan orang-orang. Lalu terbatuk ringan bagai seorang jenderal berkedudukan tinggi dan berujar, "Hari ini kepala akademi kurang enak badan. Jadi aku yang mengumumkan misi kepada kalian semua.
Kalian tidak perlu terlalu panik. Misi ini sangat mudah. Wilayah area barat kita muncul beberapa ras yang berbeda. Dan kepala akademi memberi perintah agar kita menangkap semua ras manusia area timur dan membawa ke akademi Handing kita serta dalam kediaman wali kota. Pria gemuk itu berujar datar. Namun seitap katanya menghantam keras telinga semua orang. Saat pria gemuk itu selesai bicara, semua orang menarik nafas dalam. Salah satunya semakin bertanya dengan suara kencang. Ada apa yang terjadi? Kita sudah begitu lama berhubungan baik dengan ras manusia area timur. Mengapa kita sekarang harus menangkap orang-orang itu? Apalagi, jangan-jangan semua ras manusia area timur harus ditangkap. Pria gemuk botak itu mengangguk. Benar. Tapi pertanyaan yang ditanyakanmu, aku tidak dapat menjawab. Aku hanya membantu menyampaikan perintah kepala akademi saja. Mendengar ini, raut wajah Yuro Jin langsung berubah. Aku mau ketemu dengan kepala akademi. Semua orang berbalik badan dan menjatuhkan pandangan pada Yuro Jin dan Louis Lu. Jangan-jangan Guru Jin juga harus ditangkap. Pria gemuk botak itu berujar dengan raut wajah serius. Benar, tidak mungkin. Urusan ini sangat penting. Tidak boleh dengar kata-katamu begitu saja. Kecuali kepala akademi sendiri yang mengatakannya. Sebuah suara terdengar lagi. Kita ingin menemui kepala akademi. Kening Yuro Jin bercucuran keringat dingin. Ia berkata kepada Louis Lu dengan suara pelan. Aku rasa ada yang janggal. Yo, kalau ada sesuatu, aku akan melindungimu dengan dainty steps apa itu. Seharusnya kita bisa mundur dari sini. Ada begitu banyak master di sini. Bagaimana kamu melindungiku? Tanya Louis Lu datar. Yuro Jin tersenyum pahit. Aku juga tidak tahu. Mari bertindak sesuai situasi. Kita persiapkan diri dulu. Berhadapan dengan interogasi orang-orang. Pria gemuk botak itu juga merasa tidak berdaya. Aku juga tidak berdaya. Sekarang aku juga tidak bisa menghubungi kepala akademi. Jika kalian benar-benar ingin bertanya, pergi cari kepala akademi saja. Selesai berkata, beberapa guru dan murid sudah mau pergi begitu saja. Namun siapa sangka, saat ini terdengar suara mengerikan dari langit. Benar, itu adalah perintah dariku. Jangan-jangan kalian ada pendapat lain. Merasakan aura yang menekan. Orang-orang yang panik juga menjadi tenang. Kepala akademi, mengapa Anda melakukan itu? Apakah Guru Jin juga ditangkap? Salah seorang guru wanita bertanya dengan emosi. Benar. Perintah kali ini adalah menangkap semua ras manusia. Ras siluman area timur. Memangnya apa yang aku sampaikan masih kurang jelas? Gers mendengar suara yang familiar langsung memancarkan aura mengerikannya hingga memenuhi satu lapangan. Usai mendengar ucapan kepala akademi, mereka seketika tidak tahu harus apa yang dilakukan. Kini sudah ada beberapa orang yang ingin mulai mencoba. Tapi semua orang masih menunggu orang lain mulai terlebih dahulu. Meski mereka juga merasa ganjil. Tapi perintah kepala akademi adalah perintah. Guru, apakah Anda sudah bodoh? Yuro Jin berujar dengan suara kencang. Ini adalah perintah raja. Atau perintah Anda sendiri. Bolehkah Anda memberi kita sebuah alasan? Suara Gers mulai terdengar tajam. Perintahku adalah alasannya. Apakah aku perlu memberi alasan kepada kalian? Cepat laksanakan perintahnya. Kalau tidak, aku anggap kalian bekerja sama dengan ras lainnya. Louis Lu terkekeh pelan dan bertanya. Ada apa nih? Katanya kamu akan melakukan semuanya setelah menerima uang. Di mana wakil kepala akademi yang kamu bilang? Jika kamu sudah memberikan perintahnya,
Mengapa kamu tidak datang kemari sendiri? Hanya dengan suara. Sudah bisa membuktikan kalau kamu itu kepala akademi. Tekanan tingkat alam spiritual sudah cukup membuktikan identitas kepala akademi. Gers lanjut berujar kesal. Wakil kepala akademi apa? Aku tidak tahu. Cepatlah beraksi. Bersambung. Bab 1161. Berubah dengan cepat. Ayo pergi. Ekspresi Eurojin tiba-tiba berubah. Melihat tatapan mata aneh dari orang sekelilingnya, dia dengan cepat menarik Louis Lu ke atas langit. Detik berikutnya, bola api dan bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya meraung. Niat membunuh yang serius di langit menyapu taman bermain. Dan sepasang mata besar menatap Louis Lu. Menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya, Eurojin berkeringat dingin. Setelah menghindari satu serangan, Eurojin menarik Louis Lu dan melarikan diri dengan cepat di atas kehampaan. Di bawah, Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya mengikuti di belakang. Master seni bela diri yang berlatih dengan panik mengejar Eurojin. Eurojin tersenyum dan berkata kepada Louis Lu, dengar. Aku sudah pernah mengatakannya sebelumnya. Aku bisa terbang. Louis Lu tidak langsung bertindak. Karena pada saat ini, dia merasa bahwa aura tiga master tingkat spiritual alam sedang menatapnya. Bukan karena Louis Lu takut. Lagi pula itu berada di wilayah orang lain. Jika dia menjadi sasaran kekuatan besar itu, mungkin tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari area barat dunia spiritual. Perintah ini pasti tidak dikeluarkan oleh guru. Ayo cari tempat yang aman dulu dan diskusikan. Sial. Apa yang terjadi pada guru? Eurojin mengutuk dengan marah. Dan tersenyum pada Louis Lu, jangan khawatir sebagai gurumu. Aku akan melindungimu. Eurojin dengan cepat menghindari serangan dan mengerutkan kening. Pada saat ini, seluruh kota-kota Handing berada dalam kekacauan, dan sejumlah besar prajurit barat memulai pertempuran yang menghancurkan dunia. Asap tebal mengepul dari kota Handing, dan bau darah menyebar ke seluruh kota-kota Handing dalam sekejap. Sebagai dua kekuatan utama di kota Handing, Akademi Handing sama sekali tidak menunjukkan kebaikan kepada orang timur, yang membuat Louis Lu bingung. Orang-orang ini tidak akan membunuh sama sekali. Tujuan mereka adalah untuk menangkap orang secara hidup-hidup. Jangan khawatir. Orang-orang ini berbeda denganku. Aku bisa terbang, tapi mereka tidak bisa. Eurojin tersenyum dan menjelaskan, untungnya kita cepat. Para Master Iblis itu tidak perlu khawatir. Dengan kecepatan terbang ini, mereka akan kehabisan kekuatan sihirnya. Jangan khawatir. Serahkan saja padaku, kata Eurojin dengan percaya diri. Tetapi keringat dingin menetes di kepalanya, dan kecepatannya sedikit menurun. Saat dia berbicara, hatinya dipenuhi rasa takut. Hei Yosu, jika aku tidak bisa bertahan nanti, kamu bisa lari dulu, dan serahkan saja mereka padaku. Eurojin berbalik dan melirik Master Iblis yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya, dan berkata dengan senyum masam, lalu kamu akan mati. Louis Lu bertanya. Eurojin tertawa datar, mau bagaimana lagi? Aku hanya ada satu murid sepertimu. Louis Lu diam-diam berkata, Kak Naga, orang-orang ini serahkan padamu. Di antara jiwa dewa, Kak Naga berbinar dan tertawa terbahak-bahak. Au gelombang akhirnya giliranku. Serahkan padaku, Kakak Louis Lu. Apa yang orang-orang ini lakukan? Bunuh saja.
Louis Lu menjawab datar. Untuk orang dari barat ini, Louis Lu tidak memiliki kasih sedikit pun. Baru saja melihat kekuatan Akademi Handing. Jadi segera mengambil keputusan. Tidak masalah jika orang-orang ini terbunuh. Baiklah. Untuk sesaat langit tertutup awan gelap. Dan 9 naga darah terbang ke langit. Dengan cepat mengelilingi orang barat yang tak terhitung jumlahnya. Dan suara nyanyian naga memekakkan telinga. Semua orang barat menjadi pucat karena terkejut. Ini. Apakah naga dewa? Ini naga dewa dari timur. Ya Tuhan. Dari mana datangnya kekuatan timur ini? Eurojin juga terpana dengan pemandangan ini. Dan tertawa terbahak-bahak, muridku yang baik. Kita beruntung hari ini. Sepertinya orang kuat yang tersembunyi di kota Handing menyelamatkan hidup kita. Lihat, ini adalah klan naga dari timur. Dilihat dari auranya, pasti klan naga darah. Lagi pula 9 naga darah hampir semuanya berada di alam Dzogchen Dewa Emas. Eurojin tersenyum bangga. Jangan khawatir selama kamu mengikutiku. Kita cepat atau lambat kamu akan berada di level ini. Louis Lu tertawa datar. Tuan Jin, kemana kita akan pergi sekarang? Aku tidak tahu. Aku selalu berada di Akademi Handing sepanjang tahun. Dan aku tidak banyak keluar. Biarkan aku mencari tempat untuk beristirahat sebentar sebelum kita membuat rencana, kata Eurojin. Louis Lu mengangguk dan tetap diam. Kak Naga, setelah berurusan dengan orang-orang itu, bantu aku menemukan Anita dan Sally. Bawa mereka kepadaku ketika saatnya tiba. Ingat harus cepat. Hati-hati dengan 3 roh alam spiritual. Kak Naga menjawab, jangan khawatir. Kita hanya beda selangkah lagi dari alam spiritual 9 naga. Tidak semudah itu bagi mereka untuk membunuh kita. Louis Lu merasa lega. Dia serta Eurojin datang ke hutan lebat 100 mil di luar kota. Dalam sekejap, seluruh kota Handing meratap, dan jeritan memenuhi seluruh dunia. 100 mil jauhnya, bau darah yang menyengat masih bisa tercium. Eurojin memandang kota-kota Handing yang jauh dengan perasaan campur aduk di hatinya. Ada sedikit kesedihan dan kehilangan yang tak tertandingi di matanya. Mengapa? Mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Meskipun tidak memiliki hubungan dengan orang-orang barat itu, bagaimanapun juga, kota Handing adalah tempatnya dibesarkan. Dia tidak bisa menerimanya. Tetapi dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah kamu melihatnya? Eurojin memandang kota Handing. Iya. Louis Lu menjawab dengan enteng. Eurojin tanpa daya terbaring di tanah, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan senyum masam, itu rumahku. Guru, ada apa denganmu? Apa yang telah terjadi? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Mengepalkan tangan dan meninju dengan keras ke tanah. Louis Lu memandangnya yang tak berdaya ini. Mendekatinya. Membantu Eurojin berdiri. Dan menghiburnya, bencana puluhan ribu tahun semakin dekat. Dan segala sesuatu dengan sendirinya berubah dengan cepat. Aku turut berduka. Aku tidak menyangka akan melibatkanmu. Sejak saat itu, aku merasa bahwa area barat dunia spiritual tidak aman. Euro berkata dengan nada suara rendah, aku akan mengantarmu ke kota Tiandu. Kamu harus kembali ke dunia spiritual. Tuan Jin, mengapa kamu mengatakan itu? Aku belum bisa kembali ke dunia spiritual. Jawab Louis Lu dengan tenang. Tidak memiliki perasaan apapun terhadap Eurojin. Louis L yang telah mengalami terlalu banyak pengkhianatan dan kekacauan, tidak menyimpan perasaan Eurojin di dalam hatinya. Beberapa hari yang lalu,
Aku mendengar Tuan Gers mengatakan bahwa tahta suci sedang melakukan semacam percobaan. Mengatakan bahwa selama percobaan berhasil, area barat dunia spiritual akan berhasil bertahan dari bencana puluhan ribu tahun. Sejak itu aku mulai merasa ada yang tidak beres. Yaitu karena Tuan Gers yang menangani percobaan ini. Tiba-tiba, terdengar raungan dari udara. Louis Lu, cepat keluar, bersambung.